Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kami di sini akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang berbasis web, di mana aplikasi di sini sudah ada 3 fungsional ya. Yang pertama itu adalah sebagai PBDB, sebuah pesantren. Yang kedua absensi sholat, kemudian yang ketiga absensi kegiatan pengajian dan sebagainya. Kemudian di dalam sebuah website di sini sudah memakai QR untuk absensinya. Kemudian juga support WA notifikasi yang memakai sebuah HP WA yang gratis ya. Kemudian langsung saja untuk menyingkat waktu, untuk landing page di sini ada beberapa menu, yaitu tentang pesantren, kemudian program, kemudian visi misi, kemudian pendaftaran PBDB, kemudian kontak, informasi dan sebagainya. Untuk PBDB, untuk kontak media sosial bisa seperti ini ya, kita nanti menautkan link media sosial baik itu IG, TikTok, Facebook dan sebagainya. Langsung saja untuk isi formulir sebagai pendaftaran online. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah data pribadi, data pendidikan dan data orang tua. Mungkin kita langsung saja untuk mempraktekkan agar lebih paham. Nama lengkap acak sudah mungkin ya. Nah, untuk menyingkat waktu, kemudian setelah nomor 4 di sini sudah mendukung sebagai menginput dokumen yang dibutuhkan sebagai PBDB. Ada KTP, ijazah, bahkan KK dan sebagainya. Akte kelahiran, kemudian syahadah juga. Setelah selesai itu kita klik selanjutnya, maka untuk konfirmasi sudah tertera di sini dokumen-dokumen dan sebagainya. Kemudian kita centang kirim. Setelah kita kirim akan menampilkan seperti ini, yaitu pendaftaran berhasil dengan pendaftaran kode yang sudah otomatis dari aplikasinya. Kemudian di sini ada menu cetak formulir. Untuk formulir seperti di sini. Otomatis berbentuk PDF. Kemudian di sini ada WhatsApp, nanti bisa dikaitkan atau ditautkan WhatsApp linknya ya, sebagai grup PDB santri baru. Kita login sebagai admin. Untuk tampilannya seperti di sini, ada scan pengajian, kemudian ada scan sholat berbeda ya. Untuk scannya kita masuk, intip saja. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu adalah menu dashboard, akan menampilkan seperti ini, sangat detail, baik dari total jamaah, kemudian ada APDB terbaru, kemudian jadwal sholat dan sebagainya. Selanjutnya untuk data santri kita sudah berapa menu. Di sini ada impor, kemudian ada tambah secara manual, contoh ini sudah sukses. Setelah itu di sini juga ada cetak kartu masal. Untuk cetaknya seperti ini ya. Sudah otomatis untuk mencetak kartu, tinggal cetak kemudian di print atau ya dicetak atau di print kemudian disebarkan kepada para santri. Kemudian selanjutnya di sini ada PBDB santri, sudah ada 3 submenu. Yang pertama itu adalah pendaftaran baru, yaitu pendaftaran online bagi santri yang tidak bisa atau tidak mengerti dalam pendaftaran online, bisa mendatangkan kepada petugas, kemudian petugas itu menginput dari
pendaftaran santri baru. Kemudian di sini ada data pendaftar ya. Pendaftar di sini karena memang masih belum daftar, tidak ada yang daftar. Pendaftaran di sini BDW offline akan masuk kepada daftar pendaftaran. Tadi kita sudah mempraktekkan, yaitu ada salah satu yang ingin masuk atau sudah menginput pendaftaran online, maka akan masuk ke verifikasi online. Admin itu kita lihat, kemudian verifikasi kita terima saja, terima ya. Setelah diterima akan masuk ke data pendaftar dengan cara yaitu diimpor sekarang, maka akan masuk yaitu dengan sumber online. Kemudian kita ubah statusnya sebagai diterima saja. Setelah status sebagai diterima, di sini bisa kita lihat. Kemudian ada download PDF, yaitu mendownload data lengkap yang sudah di-upload ya melalui pendaftaran online akan seperti ini. Sudah data lengkap setiap santri yang akan masuk. Kemudian di sini ada juga cetak formulir pendaftaran online ya. Akan tampilannya seperti sini, sudah sangat lengkap. Kemudian selanjutnya itu di sini ada menu absensi sholat, kemudian absensi pengajian. Alangkah lebih baiknya setelah kita menginput data santri ya, untuk sholat absensi, karena di data santri ini kan sudah ada barcode otomatis untuk scan-nya di tempatnya di sini. Di sini ada bacaan sebagai yaitu tidak ada sholat aktif pada saat ini. Jadinya absensi di sini sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Contoh kita buat jadwal sholat. Sholatnya di sini ada sholat sunnah ataupun ada sholat fardu. Kita pilih wajib contoh, kemudian isya, kemudian waktu absensi dan waktu akhir absen. Kita buat contoh 16 mungkin ya. Kita contoh sholat asar 16.00 sampai 15.00. Kita lihat, kita simpan, kita lihat di scan barcode tuh. Hari masih belum ternyata di sini. Akan masuk. Wah, ini tanggal, berarti salah input, maaf. Ubah waktu mulai sampai tanggal sampai jam 17 mungkin ya. Nah, di sini sholat asar sudah warna hijau, berarti sholat asar aktif di sini. Sholat asar aktif. Kemudian untuk di sini ada juga laporannya di sini bisa dicetak melalui PDF ya. Kemudian untuk absensi pengajian di sini tidak beda jauh dengan sistem yang ada di absensi sholat. Absensi pengajian di sini itu ada jadwal pengajian, kita input saja jadwal pengajian yang dia akan dijadikan absensi, jenis pengajian, kemudian ada hari, kemudian ada mulai itu kitab Safina pengajian hari sekarang hari Sabtu mungkin ya. Kemudian waktu mulai 16, waktu selesai itu 17. Start. Setelah itu di sini ada kita intip jadwal absensi pengajian, berarti sini sudah hijau ya, karena memang ada sesuai dengan jadwal. Klik maka akan masuk di sini setelah siswa ataupun santri yang melakukan absensi. Kemudian di sini juga ada laporan, bisa laporan itu pengajian Safina, maka akan masuk, kemudian bisa dicetak ya, cetak seperti ini karena memang masih belum ada yang absensi. Yang selanjutnya
yaitu tentang pengaturan di sini ada pengaturan profil masjid ataupun profil ada pengaturan yaitu profil masjid ataupun ada waktu absensi, kemudian ada template cetak, KAPWA, kemudian backup database ya. Profil di sini menampilkan ada informasi masjid, kemudian ada logo, kemudian juga bisa reset data keseluruhan untuk membersihkan. Caranya kita reset agar bersih ya. Bersih maka sudah direset, maka seluruh data yang ada di sistem ini berawal dari nol. Kemudian waktu absensi di sini mengikuti zona sesuai dengan pengguna, yaitu zona Apawita, WIT, UTC atau WIB dan sebagainya. KAPWA di sini itu berlakunya kepada notifikasi kepada wali santri ya. Didaftarkan dulu, sudah ada panduannya cara mendapatkan KAPWA yang seperti ini ya. Tasi contoh kita simpan. Sudah otomatis, berarti sudah masuk kalau sudah seperti ini ya. Tapi untuk pengaturan KAPWA di sini hanya saja berlaku absensi sholat, untuk absensi pengajian masih belum bisa. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Jika seandainya ada pengembangan nanti akan kami infokan di YouTube kami, maka jangan lupa untuk subscribe ya, agar tidak ketinggalan aplikasi terbaru dari kami. Sekian, apabila ada kesalahan ataupun ada masukan bisa menghubungi nomor WA yang ada di bio kami, media sosial baik itu YouTube ataupun TikTok ataupun IG dan sebagainya. Terima kasih, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.